Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana cara efektif untuk melakukan riset hati dalam kondisi yang ada seperti sekarang ini? Yang kita ketahui bahwa di kondisi sekarang ini tidak ideal kita dalam untuk menjalankan syariat Islam. Itu Ustaz. Bagaimana caranya meriset hati dengan kondisi yang seperti sekarang? Jika ingin tahu bahwa Big Bang ini berasal dari umat Islam, ikuti kajian Mado. Jadi riset hati itu artinya adalah jika hati kan gini, Rasulullah SAW bersabda, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Daging itu apabila ia baik maka baik semuanya. Daging itu apabila ia buruk maka buruk semuanya. Daging itu adalah namanya kolbu. Kolbu bukan kalb. Kalau kalb namanya anjing. Kalb itu namanya anjing. Kalbu itu namanya anjing. Kalbun, anjing. Kalau kolbu itu namanya hati. Hati-hati juga nih, antum pegang Asmaul Husna enggak? Di rumah. Di orang-orang dulu itu ada Asmaul Husna. Nama Allah semua, tengah-tengahnya ada bacaan kalbu rokim. Itu nama anjing, itu adalah penghinaan. Bakar aja yang tengahnya. Ya, itu perbuatan orang kafir dan orang bodoh maupun orang iseng. Kembali lagi ke kolbu. Kolbu itu adalah hati. Hati itu bukan hati yang seperti kita lihat. Hati yang menyaring darah dari toksik, dari racun, bukan. Hati itu kolbu maksudnya itu adalah yang bentuknya kayak begini nih. Gimana sih? Yang kayak begini nih. Dalam tubuh kita yang bentuknya kayak gitu apa? Jantung. Jantung itu lope-lopean. Kenapa jantung? Oh ternyata sesuai dengan hadis Rasul. Sesungguhnya setan masuk melalui peredaran darah manusia. Setan masuk melalui peredaran darah. Darah itu ngumpulnya di mana? Di jantung. Kalau jantung ini, hati ini, darahnya memiliki setan, lalu dipompa oleh jantung darahnya ke mata, maka mata kita malas untuk melihat hal-hal baik. Mata kita malas untuk membaca Al-Quran, tetapi mata kita lebih senang kepada melihat hal-hal yang diharamkan, melihat hal-hal porno dan sebagainya. Ketika darah ini dipompa oleh setan, dipompa oleh jantung yang di dalamnya ada setan, masuk ke dalam kaki, maka kaki kita ini lemes untuk maju ke masjid. Kaki kita ini lemes untuk masuk ke majlis taklim, ke majlis ilmu. Tetapi kaki kita ini mudah untuk masuk ke dalam dunia gemerlap, ke dalam kemaksiatan. Kalau darah itu dipompa yang ada setannya masuk ke dalam otak, otaknya menjadi lemot. Otaknya Pentium 3,5. Otaknya lemot, tetapi hal-hal yang jauh dari Islam mudah dipahami. Tetapi hal-hal yang terkait dengan Islam mudah dilupakan. Itu hati. Maka maksud riset hati itu adalah ulang setel ulang. Matiin jantungnya barang 5 menit mah. Riset. Yang namanya riset lampu coba listrik, kalau trip gimana? Iya kan setelah kita nggak 5 menit. Oh nggak 5 menit ya mati itu. Maksudnya adalah penyakit-penyakit tadi, penyakit-penyakit dunia tadi, ingin dihormati, ingin dihargai, ingin disebut ustadz, ingin disebut syekh, ingin disebut pembina, ingin disebut orang yang bertakwa, hilangkan. Asal Allah itu maksudnya. Apakah bisa dengan kondisi sekarang? Tentu bisa. Tentu bisa. Karena tidak ada hubungannya dengan luar. Penyakit hati itu masalah internal. Penyakit hati itu masalah internal yang tidak ada hubungannya dengan pasar, yang tidak ada hubungannya dengan kapitalisme. Penyakit hati.
Toh kita bisa kok meriset hati kita hanya kepada Allah di zaman kapitalis seperti ini. Insya Allah jika kita punya keinginan, Allah akan mengarahkan. Tadi malam saya sudah jelaskan metode madrasah umat dalam menciptakan ulama. Dekat sama Allah, nanti Allah yang akan mengarahkan. Itu pengalaman saya pribadi dan pengalaman yang lain. Nah, insan fillah rahimakumullah, riset hati itu maksudnya adalah membuang sifat-sifat buruk. Mulai dari sekarang, antum tadi merenung 1 atau 2 menit, ya. Oh iya, saya untuk digabung di Madu ini untuk apa sih? Oh, ternyata saya ingin menjadi orang yang dicintai Allah. Tidak peduli seandainya orang membenci saya. Saya mau nanya, seandainya Rasulullah memperhatikan sifat manusia kepada dirinya, kepada beliau, apakah beliau akan bertahan sampai ajarannya seperti sekarang? Misalkan Rasulullah ada yang ngebenci, lah udahlah, nggak dihargai saya, udahlah sampai sini aja lah dakwanya. Insya Allah kalau Rasulullah begitu, Bang Dirman, Bang Asep masih nyembah pun genjer. Ya kan? Ingat, ketika itu Rasulullah dibenci seberapa? Semekah. Rasulullah itu dibenci semekah. Tapi Rasulullah tidak masalah. Asal Allah ini yang keluar dari mulut Rasulullah. Ketika Rasulullah ke Taif, ke pamannya di Taif itu adalah paman Rasul dari jalur ibu. Kan yang namanya, wah saya mau silaturahmi nih ke paman. Saya mau ngajarin dakwah ke paman. Pasti paman saya yang namanya ada hubungan darah kan. Ini paman saya. Pasti akan karena ada hubungan darah, saya ponakannya pasti saya akan dibela. Ternyata Rasulullah sebelum ke sana orang Quraisy udah propaganda duluan. Ketika nyampe ke situ, paman-pamannya malah ngumpulin anak kecil. Paman-pamannya malah meminta anak kecil melempar Rasulullah dengan kering. Ya. Dengan kering dengan kerikil. Dilempar dengan kerikil cuma berdarah. Dilempar coba Bang Dirman oleh kering 1 kilo. Kering itu nggak ada airnya, ringan, tetapi sakitnya ke hati. Rasulullah Nabi, bobotnya luar biasa. Rasulullah menangis. Kakinya berdarah, badannya berdarah. Rasulullah bersender di kebun kurma. Datanglah malaikat Jibril. Ya Rasulullah, jika engkau diusir dari Mekah, lalu di Taif tidak diterima, jikalau engkau menginginkan, aku akan angkat 2 gunung itu. 1 aku tumpahkan di Mekah, 1 aku tumpahkan di Taif. Rasulullah kecewa sebenarnya. Tapi cintanya Rasulullah kepada umatnya melebihi kecewanya Rasul. Apa yang dikatakan oleh Rasul? Wahai Jibril, mungkin mereka menolakku, tetapi aku berharap anak cucu mereka akan menjadi pejuang Islam. Sebelumnya kenapa malaikat Jibril datang? Karena Rasulullah berdoa. Rasulullah berdoa sambil menangis. Ya Allah, kalau bukan karena kasih sayangmu, ya Allah, kalau bukan karena aku takut akan ajabmu, sudah aku tinggalkan jalan ini. Nah, Rasulullah itu adalah orang yang luar biasa. Rasulullah ini adalah orang yang hebat tangguhnya. Dalam kejadian Taif Rasulullah ngomong begitu. Artinya perlakuan manusia kepada Rasulullah melewati batas. Malaikat Jibril datang untuk menghibur yang tadi itu. Nah, kita siapa? Kita nabi bukan, apa-apa bukan. Kita ini adalah keponakan nabi saja bukan, mau dihormati. Kita ini adalah keponakan nabi saja bukan, pengen dihormati. Siapa lu?
Nah makanya cukup hanya Allah menjadi tumpuan kita, cukup hanya Allah, respon Allah yang kita tunggu-tunggu. Respon orang masa bodoh. Rodi, lu sesat ya? Yang ngomong siapa ya? Allah bukan? Oh, bukan. Bodoh amat. Nah insan fillah rahimakumullah. Jadi kita ini riset hati itu maksudnya adalah hanya cukup Allah saja. Tidak peduli orang ngomong apa. Gitu ya. Apakah dapat dipahami Bang Steve? Dipahami Ustaz. Ingin tahu bagaimana cara haji tanpa antri dengan murah meriah dan berkah atau haji mandiri 3M, simak terus penjelasan dari Madrasah Umat Channel.